Di sebuah kota kecil yang terhampar di tengah-tengah pegunungan, terdapat seorang pemuda bernama Rizky. Dia adalah gambaran sempurna dari kejatuhan. Dari luar, senyumnya yang terlukis di wajahnya selalu menyembunyikan luka-luka yang dalam. Rizky terperangkap dalam belitan dosa yang mencekik, kebiasaan buruk yang menghantuinya, judi dan mencuri. Dari sejak usia muda, Rizky telah terpikat oleh pesona gemerlap judi. Awalnya hanya sekadar mencoba, namun kegembiraan yang diberikan oleh kemenangan pertamanya mengikatnya dalam belenggu yang sulit dilepaskan. Pada awalnya, itu hanyalah sekadar hiburan, tapi perlahan, hiburan itu menjadi kebutuhan. Uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari malah hilang tak berbekas di meja judi. Tidak cukup hanya dengan kecanduan judi, Rizky juga merambah ke jalan yang lebih gelap, mencuri. Setiap kali kebutuhan akan uang menyerang, naluri buruknya memuncak dan menghantarnya kepada tindakan yang tak termaafkan. Dari toko-toko kecil hingga rumah-rumah di sekitar kota, tangan Rizky menjadi sarana untuk mencuri demi memenuhi hasratnya yang tak pernah terpuaskan. Namun, takdir berkata lain pada malam kelam di kota itu. Dalam keadaan mabuk, Rizky terlibat dalam perkelahian yang hampir merenggut nyawanya. Dibawa ke rumah sakit dengan luka-luka parah, Rizky terbaring lemah, fisiknya hancur sebagaimana hidupnya yang sudah lama hancur. Di ruang perawatan itu, ia bertemu dengan seseorang yang menyinari ruangan dengan kebaikan hatinya yang tulus. Seorang relawan bernama Maya. Dari tatapan matanya yang lembut, Maya melihat lebih dari sekadar luka fisik yang Rizky derita. Dia melihat luka batin yang dalam dan tanpa pernah menghakimi, Maya mendekati Rizky dengan penuh empati. Maya menceritakan kisah hidupnya, bagaimana dia pernah terjebak dalam lingkaran kesulitan dan bagaimana kekuatan untuk bangkit kembali ternyata ada di dalam diri seseorang sendiri. Cerita itu meresap masuk ke hati Rizky, menimbulkan getaran kecil di jiwanya yang selama ini terkubur dalam kegelapan. Itu adalah momen titik baliknya. Dari tempat tidurnya yang dingin di rumah sakit, Rizky mulai merenung. Dia menelusuri kembali jejak hidupnya, melihat setiap kesalahan dan keputusan buruk yang pernah diambilnya. Itu bukanlah gambaran hidup yang ingin dia lanjutkan. Dia harus berubah. Ketika dinyatakan sembuh, Rizky pulang dengan tekad yang kuat di hatinya. Dia mencari maaf dari orang-orang yang pernah ia sakiti. Mulai dari keluarga, teman-teman, hingga mereka yang pernah menjadi korban kebiasaan buruknya. Kata-kata maafnya bukan sekadar suara kosong, tapi terpancar dari hati yang sungguh-sungguh ingin berubah. Rizky memulai perjalanan panjang menuju pemulihan. Dia meminta bantuan dan dukungan dari keluarga serta teman-temannya yang baik hati. Mereka memberikan dorongan dan bimbingan yang dibutuhkan Rizky untuk tidak menyerah dalam perjuangannya menghadapi godaan masa lalunya. Dengan tekad yang bulat, Rizky menemukan pekerjaan yang layak dan mulai belajar kembali. Setiap hari diisi dengan usaha keras untuk memperbaiki diri. Meski terkadang terjatuh, Rizky bangkit kembali. Dia memahami bahwa proses perubahan tidak akan mudah, tapi dia bertekad untuk terus maju. Melalui perjuangan dan kegigihan, Rizky akhirnya menemukan kebahagiaan yang sejati. Kisahnya tentang perubahan dari kehidupan yang gelap menjadi cermin bagi banyak orang bahwa tidak ada yang terlambat untuk berubah. Bahwa setiap orang punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Dan bahwa taubat bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjalanan yang lebih baik.